Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang jaring-jaring prisma. Apa sih jaring-jaring prisma itu? Mari kita belajar bersama. Nah, sebelum kita mempelajari tentang jaring-jaring prisma, kita juga harus tahu apa sih itu prisma. Mari kita mempelajarinya. Jadi, prisma adalah salah satu bentuk bangun ruang yang dibatasi oleh dua bangun datar yang kongruen atau sama dan sebangun dan juga sejajar. Dua bangun yang membatasi tersebut disebut bidang alas dan bidang atap atau tutup. Prisma merupakan bangun ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup yang kongruen berbentuk segi N dengan sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Pada prisma diberi nama berdasarkan bentuk bidang alasnya. Misalnya ada alas berbentuk segitiga, maka prisma tersebut diberi nama prisma segitiga. Jika alasnya berupa segi N beraturan, maka disebut dengan prisma segi N beraturan. Yang selanjutnya yaitu sifat-sifat dari prisma. Prisma memiliki sifat-sifat yang pertama yaitu bentuk alas dan atap yang kongruen. Yang selanjutnya, setiap bagian samping prisma berbentuk persegi panjang. Prisma memiliki rusuk yang tegak dan ada pula yang tidak tegak. Setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Untuk yang selanjutnya yaitu unsur-unsur dari prisma. Seperti pada gambar, telah ada prisma segitiga A, B, C, D, E, F. Nah, unsur yang pertama yaitu titik A, B, C, D, E, dan F adalah titik sudut dari prisma. Segitiga A, B, C adalah bidang alas dari prisma. Segitiga D, E, F adalah bidang atas prisma atau atap. AD, CF, dan BE adalah rusuk-rusuk tegak dari prisma. Untuk ABC, DEF, ABED, BCFE, dan ACFD adalah sisi atau bidang-bidang prisma. Yang selanjutnya ada AE, BD, BF, CE, AF dan CD adalah diagonal bidang. Itulah unsur-unsur dari prisma. Yang selanjutnya kita masuk ke jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma adalah suatu gambar bangun datar yang memuat semua sisi atau bidang prisma dan hubungan antara sisi-sisinya masih ada. Jaring-jaring prisma ini diperoleh dengan cara mengiris beberapa rusuk prisma sedemikian sehingga seluruh permukaan prisma menjadi terlihat. Dan yang pertama yaitu jaring-jaring prisma segitiga. Jaring-jaring prisma segitiga yaitu sebuah bangun ruang tiga dimensi yang mempunyai alas dan atap yang berbentuk segitiga. Pada gambar di samping merupakan contoh dari jaring-jaring prisma segitiga. Kalian bisa mengamatinya. Jaring-jaring prisma segitiga ini terbentuk dari bangun ruang prisma segitiga yang apabila dibelah atau dibuka jadilah jaring-jaring prisma segitiga seperti pada gambar tersebut. Nah, ini merupakan contoh dari jaring-jaring prisma segitiga. Jika kalian membuatnya di kertas dan memotongnya akan menjadi seperti ini. Saat kalian membuat jaring-jaring prisma segitiga ini, kalian harus mengukurnya semua dengan ukuran yang sama agar saat dibentuk itu akan membentuk menjadi prisma segitiga. Seperti ini contohnya. Yang kedua yaitu jaring-jaring prisma segi empat. Prisma segi empat mempunyai nama lain yaitu kubus jika semua sisinya sama panjang, dan balok jika sisinya tidak sama panjang.
Di samping merupakan contoh dari jaring-jaring segi empat. Kalian bisa mengamatinya. Ini merupakan contoh jaring-jaring segi empat, sama seperti yang ada pada gambar. Jika jaring-jaring ini dibentuk dan dilipat sesuai dengan garisnya, ini akan membentuk menjadi prisma segi empat. Kalian bisa mencobanya di rumah. Selanjutnya yaitu jaring-jaring prisma segi lima. Mengapa disebut persegi lima? Yaitu karena atap dan alasnya berbentuk segi lima. Contohnya seperti pada gambar, merupakan contoh dari jaring-jaring prisma segi lima. Kalian bisa mengamatinya terlebih dahulu. Dan ini merupakan salah satu contoh dari jaring-jaring segi lima seperti pada gambar. Jika kalian melipatnya, kalian akan membentuk satu prisma segi lima, yang dimana atap dan bagian alasnya berbentuk segi lima. Selanjutnya yaitu jaring-jaring prisma segi enam. Prisma segi enam merupakan bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas dan atap berbentuk segi enam. Jaring-jaring prisma segi enam ini terbentuk dari bangun ruang prisma segi enam yang apabila dibelah atau dibuka jadilah jaring-jaring prisma segi enam. Di samping merupakan contoh dari jaring-jaring prisma segi enam. Nah, itulah contoh dari beberapa jaring-jaring prisma. Pada dasarnya, jaring-jaring prisma mulai dari prisma segi 3 sampai prisma segi 6 itu banyak sekali contohnya. Dan yang saya contohkan tadi hanya salah satu dari banyaknya contoh jaring-jaring dari prisma. Untuk lebih banyak mengetahui tentang jaring prisma ini, kalian juga bisa melihatnya di internet untuk menambah pengetahuan kalian. Itulah penjelasan mengenai jaring-jaring prisma dan sedikit pengertian tentang apa itu prisma. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.